Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Selamat pagi kawan pajak. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita hari ini ya. Di kesempatan pagi hari ini kita melaksanakan edukasi perpajakan melalui kelas pajak. Terima kasih kami sampaikan pertama kali, kami sampaikan kepada kawan pajak yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama mengikuti edukasi PMK 61 tahun 2023 di kesempatan pagi hari ini. Satu hal yang luar biasa kami sampaikan kepada wajib pajak di tengah-tengah kesibukan saat ini, ya, kita berkesempatan untuk bersama-sama menyimak pemaparan dari beberapa narasumber yang kita hadirkan saat pagi hari ini ya. Yang pertama nanti saya perkenalkan di sebelah kanan saya adalah Bapak Ali Muhammad Sopi'i. Selamat pagi kan pajak semuanya, salam sehat untuk kita semua. Nah, beliau kembali. Ya, beliau adalah penyuluh pajak di KPP PMA 1 yang akan nanti menyampaikan paparan mengenai PMK 61 tahun 2023 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jadi nanti kita akan berkesempatan menyimak apa sih PMK ini, apa sih kepentingannya bagi wajib pajak. Kita akan simak bersama-sama karena ini satu paparan yang pasti sangat dinantikan oleh wajib pajak. Kemudian di sebelah kiri saya adalah jurusita pajak negara yang seringkali pasti berkaitan dengan kawan pajak di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Itu kita perkenalkan di sebelah kiri saya adalah Mas Chandra, kita panggil Mas Chandra. Bro Chandra, apa kabar Bro? Luar biasa. Luar biasa. Pagi dan pagi Bapak dan Ibu. Nah, ya kita dengar tadi Pak Mas Chandra aja sehat. Saya berdoa, saya percaya juga kawan pajak pasti sehat-sehat semuanya di kesempatan pagi hari ini. Kita mengawali kegiatan kita di pagi hari ini. Saya mengajak kita bersama-sama menundukkan kepala sebentar, kita berdoa supaya kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa cukup. Dan pajak bahwa DPP punya satu program juga pemadanan NPWP dengan NIK, ya NIK. Jadi kan pajak silahkan dipadankan lagi yang belum padan antara NIK dengan NPWP kalau segera dipadankan karena batas waktunya sampai akhir Desember ini ya, sampai akhir Desember ini, sehingga nantinya di tahun depan dengan sistem yang baru, dengan reformasi yang sedang dilakukan wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka kemudian yang akan diperoleh wajib pajak kalau kita melakukan pemadanan, ya, pemadanan NPWP dengan NIK, ya. Itu yang kami ingatkan dahulu kepada kawan pajak. Dan di kegiatan kita pagi hari ini sebenarnya di samping hak wajib pajak, ya, hak wajib pajak di bidang perpajakan, tentu saja kawan pajak punya juga kewajiban di bidang perpajakan. Ya, kita akan simak nanti hak maupun kewajiban wajib pajak dari sisi PMK 61 tahun 2023 yang sebenarnya ini bagi kawan pajak bukan yang hal yang baru. Bagi mereka yang sudah sering berkomunikasi berhubungan dengan jurusita pajak negara, mungkin ini bukan sesuatu yang baru. Tapi bagi mereka yang belum, ini menjadi satu pelajaran tersendiri yang perlu dipahami oleh wajib pajak, ya. Karena sebelumnya di PMK 189 tahun 2020 ini sudah ada. Ini hanya pembaruan dari PMK 189 sekarang menjadi PMK 61 gitu ya, tahun 2023. Jadi kita simak nanti seperti apa, kenapa harus diperbaiki, kenapa diperbarui, kenapa semangat reformasi itu terus digaungkan di Direktorat Jenderal Pajak. Nanti kita akan simak pemaparan dari narasumber kita. Ya,
sebelum memulai, ada baiknya kita dengar pantun ya. Saya coba kasih pantun supaya kita lebih semangat, supaya kita lebih santai dalam mengikuti kegiatan ini. Burung merak, burung tekukur. Cakep, Terbang hinggap di alun-alun. cakep. Jika kita pandai bersyukur, senyum bahagia datang mengalun. Nah, gitu ya. Bahagia, bersyukur satu kenikmatan luar biasa bagi kita semua. Dan pertama, kan saatnya tanpa berpanjang kata, tanpa berpanjang lebar lagi, nanti ibarat masakan nanti jadi udah nggak hangat lagi nih, ya, udah nggak hangat lagi. Kita mau simak paparan PMK Anak 1 tahun 2023, narasumber Pak Ali Muhammad Sofi'i. Kami persilahkan Pak Ali. Buat Mas Bagus. Kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang kami banggakan juga teman di sini ada Pak Agus, Mas Chandra. Beliau adalah ya pelaksana dari PMK 61 ini. Izinkan pajak pagi ini kita bersua kembali. Mungkin saya lihat juga dari daftar hadirnya beberapa kali sudah ketemu dengan kami untuk tema yang sama. Pagi ini kita mungkin akan update kegiatan atau mungkin juga masalah aturan tentang mekanisme penagihan ya. Yang dulu diatur dalam PMK 189 Mas Chandra ya, tahun 2020. Baru 3 tahun berjalan ternyata ada perkembangan kondisi di lapangan sehingga diadakan adjustment di PMK 61 tahun 2023 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli. 1 Juli 2023 ya itu. Gitu. Dan juga ini juga sebagai amanat melaksanakan Undang-Undang HPP ya, Undang-Undang 7 tahun 2021 dan juga aturan pelaksanaannya. Intinya adalah bagaimana asas keadilan itu bisa dicapai, kemudian juga adanya kemanfaatan dalam pelaksanaan kegiatan penagihan ini. Baiklah, apakah tayangan sudah bisa dilihat Bapak Ibu semuanya? Oke, kita langsung masuk ke latar belakang saja. Di sana bahwa tadi saya singgung masalah keadilan pajak, kemudian juga pelaksanaan Undang-Undang HPP, dan juga yang ketiga adalah aturan juga tentang Undang-Undang PPSP ya. Gitu. Bisa dilanjut, skemanya mungkin kita skip aja ya. Di kemudian lanjut, nah ini. Coba kita akan review sedikit tentang masalah tahapan bisa next Mas. Tahapan tindakan penagihan pajak. Sedikit saya sampaikan kembali bahwa penagihan itu adalah kegiatan paling ujung setelah pelaksanaan sistem perdagangan kita yaitu self assessment ya. Di mana wajib pajak silakan mendaftarkan sendiri untuk menjaga NPWP, kemudian juga melaporkan pajaknya, menghitung, dan juga setelah ada pelaporan tahunan itulah maka ada fungsi DJP yang oleh Undang-Undang Kewenangan itu untuk menguji seberapakah kepatuhan wajib pajak itu dalam menjalankan hak dan kewajiban. Jadi yang kita bahas pagi ini adalah akibat dari kegiatan atau mungkin juga kewenangan yang dilakukan oleh DJP, yaitu aspek pengujian tadi itu. Saya yakin kan pajak semuanya apabila kan pajak melaksanakan undang-undang dengan baik dan benar, maka kayaknya kegiatan ini tidak akan terjadi, tidak akan sampai. Karena penagihan ini adalah sebagai ujung dari kegiatan tadi itu, self assessment wajib pajak, pelaporan wajib pajak, kemudian juga nanti kalau konfirmasi kita dengan yang SP2DK, setelah di sana tidak ada closingnya, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan. Dan pemeriksaan itu menghasilkan yang namanya produk hukum, baik itu STP maupun SKP. Dan STP atau SKP itulah dan juga mungkin juga produk keberatan banding sebagai dasar kegiatan penagihan gitu. Jadi penagihan itu berlangsung karena ada dasar kegiatan penagihan yaitu STP maupun SKP. Kan pajak sekalian, sedikit saya sampaikan bahwa STP dan SKP ini punya yang namanya jatuh tempo pelunasan. Jatuh tempo pelunasan itu 1 bulan sejak tanggal penerbitan Mas ya. Walaupun juga wajib pajak punya satu sisi yaitu hak untuk mengajukan keberatan maupun banding, maupun pengurangan ya itu. Saya lanjutkan tadi saya katakan
ketetapan itu tanggal 10 Juli. Maka jatuh tempohnya adalah tanggal 9 Agustus, 1 bulan. Apabila jatuh tempo dilewati, maka di kita masih diberikan yang batas waktu lagi, yaitu 1 minggu. Maka di slide juga sudah ada bahwa 1 bulan plus 7 hari. Apabila lewat itu, otomatis kalau kita hitung menjadi 5 minggu ya, 1 bulan plus 7 hari, maka mulailah kegiatan penagihan itu dilaksanakan. Jadi kegiatan penagihan dilaksanakan setelah dilewatinya masa jatuh tempo pelunasan plus 7 hari kerja. Setelah itu maka barulah DJP dengan kewenangannya menyampaikan yang namanya surat teguran pajak. Ini sebagai katakan kalau kita berikan semacam surat cinta ya. Surat cinta antara DJP dengan wajib pajak. Ini sifatnya adalah hanya mengingatkan, sekali lagi kita mengingatkan bahwa Bapak atau Ibu atau rekan pajak semuanya masih ada utang pajak yang belum dilunasi setelah dilewatinya masa jatuh tempo pelunasan plus 7 hari itu. Kemudian surat teguran ini di dalam slide juga bisa dilihat bahwa berlaku selama 21 hari sejak tanggal penerbitan. Jadi kalau kita feedback tadi SKP tanggal 10 Juli, maka berlakunya tegurannya berakhir pada tanggal 29 10 Juli, 9 Agustus, ya otomatis 9 Agustus ya itu. Atau 2 bulan lah, 2 bulan. Juli, Agustus, September ya, September. 9 September. Maka setelah lewat waktu itu semuanya jadi otomatis 30 plus 7 plus 21 jadi ya kita anggap aja 2 bulan. Maka setelah 2 bulan dilewatinya masa ketetapan itu dilewati dan juga belum ada pelunasan, maka barulah kegiatan penagihan aktif yang sesungguhnya dilaksanakan. Ini ditandai dengan yang namanya penyampaian surat paksa. Di depan kita ada Mas Chandra, beliau adalah JSPN. Saya sedikit sampaikan Bapak Ibu sekalian ya tentang posisi surat paksa. Mohon untuk disimak atau ditulis silakan. Pertama adalah kedudukan surat paksa sama dengan putusan pengadilan. Jadi di sana ada kop berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, itu. Yang kedua, surat paksa disampaikan oleh petugas khusus yang namanya JSPN. Dalam hal ini ada Mas Chandra ya. Beliau adalah pegawai DJP dengan kriteria kualifikasi pendidikan minimal yang ditentukan, lolos pendidikan, ditetapkan dengan SK penetapan dan dilantik dan sumpah. Dan SK beliau beredar semua pengadilan di Indonesia. Jadi nama Mas Chandra ini ada semua di pengadilan di Indonesia karena juga beliau bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan atau penegak hukum itu. Oke, yang ketiga surat paksa disampaikan pada wajib pajak di tempat kediaman atau kedudukan usaha, ditandai dengan berita acara penyampaian, ditandai tangani, dan apabila dua kondisi, pertama WP menolak untuk menandatangani itu, maka bisa juga tetap dianggap disampaikan dan bisa disampaikan pada aparat PMDA setempat. Yang kedua, apabila tidak diketemukan lokasi wajib pajak, maka surat paksa dianggap disampaikan apabila disampaikan dengan laman resmi DJP ya, itu. Oke. Setelah itu saya lanjutkan bahwa setelah dilewatinya masa 2 kali 24 jam, jadi surat paksa disampaikan dan dilewati 2 kali 24 jam, paling minimalis itu, maka JSPN boleh melakukan kegiatan penagihan lanjutan. Ini kan pajak yang harus dipahami bahwa kegiatan penagihan lanjutan adalah bentuk law enforcement yang sesungguhnya yang dilaksanakan oleh DJP berdasarkan kewenangan undang-undang untuk dalam rangka bagaimana hak tagih negara itu bisa dibuktikan. Kemudian katakan di situ disampaikan dengan kegiatan yang namanya penyampaian penyitaan ya, SP ya, sita. Sita ini ada 2 jenis, barang yang bergerak maupun yang tetap ya. Kalau bergerak ini kalau barang tetap, aktiva tetap kita udah jelas ya, katakan ada rumah, tanah, kapal juga bisa dengan tonase tertentu.
Kalau barang berharga kan bisa jadi uang cash ya, uang cash, kemudian juga mobil ya. Walaupun juga aspek manusiawi juga tidak semua aset wajib pajak boleh disita, yaitu yang aset untuk kepentingan individual, misalkan Mas, tempat tidur nggak boleh, pakaian juga tidak boleh. Tapi kalau uang cash boleh disita ya Bapak Ibu ya, uang cash, saham, kemudian juga piutang bisa disita juga itu. Dan kalau ini dilewati juga di situ dikatakan kan setelah biaya sita maka nunggu 14 hari untuk pengumuman lelang, setelah itu baru ada pemindah bukuan itu. Mungkin itu sebagai guidance awal untuk pembahasan kita pagi ini sebagai skema. Intinya adalah dalam penagihan ini yang harus dipahami bahwa kita mengenal yang namanya jatuh tempo pelunasan, dan apabila itu dilewati maka barulah tindakan penagihan itu bisa dilaksanakan. Oke. Next, udah ya, silakan. Oh, udah. Kita bahas kedua masalah. Ini kan kita masalah penagihan. Otomatis yang paling utama bagaimana tagihan itu bisa dilunasi. Betul kan ya? Itu. Maka di dalam konsep penagihan kita dikenal istilah penanggung pajak. Dia adalah orang pribadi atau badan yang berdasar ketentuan undang-undang perpajakan dibebani kewajiban untuk melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak. Hati-hati, di situ ada definisi penagihan pajak dan biaya penagihan pajak. Itu beda ya, beda hal. Nah, itu. Kalau OP pribadi jelas ya, yang jadi penanggung pajak adalah WP bersangkutan, istri, kemudian juga wakilnya. Wakil bisa jadi karena mungkin juga ahli warisnya, kemudian juga walinya dan lain sebagainya itu. Bisa dilanjut. Kalau badan ini ada sedikit penajaman ya dalam PMK 61 ini dibanding dengan PMK 189. Kalau di dalam PMK 61 ini untuk wajib pajak badan penanggung pajak sudah di breakdown sesuai dengan jenis bentuk dari badan itu sendiri, badan hukum. Kalau PT di sana bisa Bapak Ibu lihat ada direksi, komisarisnya, dan juga yang pengendalian juga. Kalau BUT juga sama. Intinya adalah PMK 61 ini memberikan semacam ketegasan dan kejelasan siapakah yang akan menjadi penanggung pajak. Karena penagihan adalah kita masuk dalam aspek hukum, maka kita tidak boleh salah dalam menentukan pendefinisian ini siapa yang menjadi penanggung pajak itu. Dan juga sebagai juga guidance juga karena nanti juga kegiatan penagihan kita kan ada banyak ya. Mungkin kalau paksa atau sita sudah jelas, kita kan ada kegiatan yang namanya itu membatasi kebesaran individu wajib pajak atau penanggung pajak, yaitu kegiatan penyanderaan dan pencegahan. Itu yang harus, karena kalau kita salah dalam menentukan siapa yang dicegah dan sandera maka akan bisa berakibat yang tidak baik. Nanti di belakang saya jelaskan sedikit tentang itu. Bisa dilanjut. Tolong slide-nya bisa. Oke. Ini bisa di skip aja, dilanjut lagi Mas. Oke, ini sedikit ada penajaman juga dalam, kan kita mengenal juga ada wajib pajak yang punya cabang. Gitu. Maka siapa penanggung pajaknya untuk wajib pajak cabang itu pertama adalah WP badan, baik itu pusat maupun cabangnya, jelas itu ya. Kalau yang PMK 89 kan 189 belum jelas ya, 61 itu sudah ditegaskan juga. Yang kedua adalah pengurus dari WP pusat dan badan dan cabangnya. Yang ketiga adalah kepala cabang itu. Ini sifatnya kolektif ya. Jadi istilahnya kita bisa mengambil dari sisi mana saja sepanjang kriteria itu dipenuhi gitu. Oke, lanjut lagi. Oke, tadi ini sudah kita sampaikan juga tadi, saya jelaskan tadi, saya sedikit penegasan bahwa SP atau penjemputan SP itu pertama adalah tadi itu bisa disampaikan pada wajib pajak. Kalau tidak diketahui maka bisa disampaikan lewat situs resmi DJP itu. Lanjut. Bisa, oke.
Eh, sedikit penajaman masalah sita dan pajak semuanya, bahwa yang menjadi objek sita adalah jelas barang itu milik penanggung pajak. Dan juga hati-hati ya, di dalam konsep perjanjian kita menanggung asas tanggung renteng. Maka juga termasuk juga di situ adalah harta dari istri atau suami dan juga anak-anak, sepanjang tidak ada perjanjian pemisahan harta. Nah, ini nanti yang jadi banyak pertanyaan itu. Kenapa bapaknya yang punya utang, maka istri dan anak juga kan. Dan bahkan juga dalam PMK 189 kalau salah di situ untuk badan pun berlaku itu. Nah, itu. Kalau PMK 1 nanti kita lihat apakah berlaku juga istri daripada direksi itu dan anak juga itu. Oke. Mungkin kalau ini tadi sudah kita sampaikan. Coba di next lagi, dilanjut Mas. Tayangan hilang. Satu lagi. Maju lagi, satu lagi. Next. Oke, ini yang harus ya. Ini adalah kegiatan penagihan yang menjadi ketakutan ya. Masih itu kegiatan blokir rekening kekayaan wajib pajak yang ada di perbankan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali ya, saya sampaikan apa adanya saja supaya kita punya kesamaan pemahaman, supaya tidak ada semacam dusta di antara kita ya. Jangan sampai nanti menggugat dengan alasan belum pernah dikasih tahu atau sosialisasi, karena itu penting juga poin dalam pengadilan. Kegiatan blokir rekening wajib pajak. Kegiatan ini adalah sifatnya memblokir aset wajib pajak yang tersimpan di lembaga keuangan perbankan. Satu. Yang kedua, kegiatan ini bersifat seketika dan saat itu juga. Hati-hati, saya ulang lagi. Seketika dan saat itu juga artinya gini. Katakan Mas Raja sebagai CSPN datang ke bank jam 10 pagi, menyampaikan permohonan BA blokir rekening. Setelah dicek oleh pegawai bank jam 10 itu juga ada rekeningnya, maka jam 10 itu juga seketika harus diblokir rekening. Tidak boleh ada penundaan ataupun juga mungkin ya besok-besok aja. Dengan alasan dia adalah masih prioritas. Kalau itu dilaksanakan dan kejadian dan setelah dicek katakan jam 3 ada dan keluar dari rekening yang akan diblokir itu, maka yang sudah adalah pegawai bank itu dikatakan melakukan kegiatan pelanggaran perpajakan perbankan. Karena dianggap meloloskan dana rekening itu untuk keluar masa vakum antara jam 10 sampai jam 3. Ya udah biasanya langsung dipindah tugaskan gitu. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dan juga ini sifatnya adalah wajib pajak tidak, bagi kami di DJP tidak ada kewajiban memberitakan dulu pada wajib pajak bahwa rekeningnya akan diblokir. Satu itu. Yang kedua, WP pun tidak akan tahu bahwa rekening dia akan diblokir. Yang ketiga adalah pegawai bank tidak boleh memberitahukan info itu pada wajib pajak bahwa rekening dia akan diblokir itu. Maka kami sarankan kita juga tidak akan semena-mena ya, kita juga ingin bahwa wajib pajak tetap tumbuh usahanya, ada hasilnya, ada volume penjualan, ada keuntungan yang bisa dipajaki, dan kita juga selalu mendoakan selalu tumbuh ya. Maka kami mohon dengan sangat adalah setelah fase wajib pajak mendapatkan surat paksa, tolong ada komunikasi dengan pihak JSPN, ya kan? Kita kan banyak solusi ya. Nanti di belakang ada juga kan. Wajib pajak punya opsi untuk angsuran. Wajib pajak punya opsi untuk katakan jaminan aset ya, semacam masa angsuran itu. Karena begini wajib pajak. Karena juga untuk blokir rekening ini kondisinya adalah bisa di next lagi Mas. Pencabutan rekening itu lumayan berat syaratnya. Pertama adalah WP harus penanggung pajak, definisi kita harus membayar semua utang pajak dan juga biaya penagihan. Biaya penagihan adalah yang tadi saya singgung di depan,
Biaya penagihan adalah biaya yang muncul atas kegiatan penagihan pajak. Yaitu mulai kegiatan penyampaian SP itu satu biaya penagihan, kegiatan blokir itu satu penagihan juga kan Mas ya. Gitu. Iya. Dan ini adalah penerimaan negara bukan pajak PNBP, jadi Ya. tidak masuk kas negara. Akunnya pun ID billing bukan ID billing berpajakan, tapi ID billing penerimaan negara bukan pajak PNBP itu. Kemudian juga untuk blokir rekening bisa terbuka selama tadi utang pajak dilunasi, dan juga ada putusan yang menjadi titik poin perubahan PMK 61 adalah ini juga sebagai tadi akomodasi dengan perkembangan iklim usaha juga, bahwa wajib pajak selama mendapatkan keputusan angsuran dengan jaminan tentunya ya, Mas tentunya ya, maka blokir rekening itu bisa kita buka, maupun juga mungkin juga blokir rekening yang melebihi jumlah daripada utang pajak dan biaya penagihan. Ini yang muncul dari PMK 61. Katakan begini, utang pajak ada 3 miliar, di saldo kita yang kita blokir ternyata ada 5 miliar, maka 3M itu harus kita kembalikan tentunya setelah dihitung berapa jumlah biaya penagihannya kan itu. Maka itu yang kalau dulu dalam PM 189 itu boleh dikatakan kalau diblokir totalitas ya. Ada dana 5M itu yang diblokir semua. Tapi kalau dalam PMK 61 ini ada semacam fase kemajuan untuk juga asas keadilan juga, makanya yang diblokir adalah sebatas utang pajak dan biaya penagihan yang muncul itu. Oke. Masih ada waktu ataukah jam berapa ini? Gimana? Masih ada. Masih ada waktu? Masih ada. Oke. Kemudian juga bisa masuk ke slide pencegahan, Mas, pencegahan. Kita oke udah. Oke. Bapak Ibu sekalian, tadi di depan kita kenapa ada penajaman masalah definisi penanggung pajak untuk jenis badan usaha ya? Karena kita ada fase yang namanya kegiatan pencegahan. Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya Mas Satrio juga gak akan mau melakukan, saya yakin. Karena sudah membatasi hak individu wajib pajak atau penanggung pajak. Untuk kriteria yang ada di dalam PMK 61 ini, bahwa pertama adalah hutang pajak minimal 100 juta rupiah. Yang kedua, dilakukan itikat baiknya. Yang ketiga adalah aset wajib pajak dirasa bisa untuk melunasi hutang pajak. Artinya gini, bahwa fokusnya adalah pembuktian bahwa itikat baik itu dipenuhi atau tidak, di sana kan intinya kan ya. Karena kita kan tadi saya sampaikan bahwa kita tidak ingin mematikan usaha wajib pajak, kita hanya ingin mendapatkan hak negara itu bisa masuk, tetapi juga tolong dong kalau memang dirasa bahwa SKP atau STP itu sudah benar dan sudah melewati fase pengujian yaitu gugatan maupun banding, dan ternyata memang betul itu menjadi kewajiban wajib pajak, tolong untuk dilunasi. Apalagi setelah mendapatkan surat bangsa, tolong kalau ada semacam konseling atau mungkin juga pembahasan dengan pihak JSPN, tolong wajib pajak itu bisa merespon dengan baik. Karena tadi saya sampaikan di depan bahwa blokir rekening itu kegiatan yang tiba-tiba dan bisa kapanpun juga, asalkan setelah diserahkan surat bangsa pada wajib pajak. Tolong itu di headline ya, supaya nanti jangan sampai wajib pajak merasa loh, tahu-tahu kita diblokir rekening, nggak ada info apa-apa gitu. Yang jelas kami sampaikan pada pagi ini bahwa Bapak Ibu sekalian kan pajak, bahwa setelah SP itu disampaikan pada Bapak Ibu sekalian, tolong komunikasi dengan pihak JSPN ditingkatkan. Kami sekali lagi tidak ingin mematikan usaha wajib pajak. Kami tetap mendoakan kenaikan omset wajib pajak, tapi juga kami ingin hak negara itu bisa juga dipenuhi juga. Pencegahan ini berlangsung selama 6 bulan, belum berubah ya? Belum. Dan bisa diperpanjang 1 kali 6 bulan lagi. Dan pencegahan ini bisa modelnya
kumulatif atau satu-satu. Artinya gini, kan di dalam badan itu ada direksi, ada komisaris. Bisa jadi kita cegah direksinya dulu, baru komisaris, atau bisa jadi kita satu paket. Gitu. Dan opsi yang diambil adalah opsi yang sesuai dengan ya, analisis kita ya. Dan juga kita juga asas kepatutan supaya yang penting bagaimana uang hutang pajak itu bisa dilunasi itu. Dan ini sangat-sangat tidak mengenakan ya penjagaan, karena juga kalau sudah disegah otomatis kan wajib pajak tidak boleh keluar dari Indonesia kan itu. Dan ini berlaku 6 bulan, diperpanjang untuk 1 kali 6 bulan lagi. Begitu juga untuk penyanderaan juga sama ya, polanya sama. Kemudian juga sebagai penutup bahwa PMK 61 ini saya rasa lebih menggambarkan asas keadilan, karena di situ ada satu poin yang muncul bahwa wajib pajak boleh mengajukan untuk mendapatkan SK angsuran untuk melunasi pajak, tentunya dengan jaminan ya, jaminan diberikan pada wajib pajak. Dan juga yang kedua adalah bukti itikat baik itu tolong dibuktikan pada kami di DJP, sehingga kegiatan wajib penagihan bisa berlangsung dan juga hak negara atas tagihan itu bisa dipenuhi itu. Mungkin itu sebagai pembukaan. Nanti setelah ini kita ada sesi tanya jawab. Nanti saya akan dibantu oleh Mas Chandra sebagai pelaku langsung dan kegiatan penagihan ini, dan juga atas mungkin ya tutur kata saya yang lumayan ya sedikit menekan, bukan semata-mata untuk mengatakan menyampaikan yang tidak baik, tapi untuk menguatkan bahwa penagihan adalah bagian daripada proses perbankan di Indonesia, sehingga kita ada asas check and balance itu bisa dibuktikan, dan juga hak tagih negara itu bisa juga dipenuhi. Dan satu sisi juga kita juga memberikan pada wajib pajak untuk solusi apabila ada hutang pajak yang belum diselesaikan. Intinya komunikasi tetap kita utamakan, tapi juga dalam satu sisi harus kita tegakkan juga law enforcement supaya hak tagih negara itu bisa kita penuhi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya, dan saya kembalikan pada Pak Agus sebagai Menteri Koordinator. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali untuk penyampaian materi PMK 61 tahun 2023 ini. Jadi kawan pajak sepertinya siang ini sudah makin seru ini ya, makin seru, kita dapat pemahaman-pemahaman baru. Silakan ditambahkan mungkin terkait tadi ini yang topik yang sangat menarik ini sebenarnya Mas Chandra. Tadi disampaikan oleh Pak Ali adalah tanggung renteng. Tanggung renteng ini sangat menarik, ini gimana ini sebenarnya sih? Betul, tanggung renteng Ya. Pak Agus dan Pak Ali. Ya. Jadi begini, kadang ada yang bilang kok wajib pajak badan PT saya yang berhutang, Iya, betul. tapi kok yang diblokir rekening saya. Itu ya. Jadi itu ada pengurus, ada direktur gitu. Karena begini, memang untuk penanggung pajak itu adalah kami melihat yang tertera dalam Akta Pendirian Hukum Umum (AHU) maupun lampiran 5 SPT tahunan badan. Gitu. Tapi kenapa kok wajib pajak badan yang berhutang, tapi direktur yang terblokir, aset pribadinya, atau rekening pengurusnya yang terblokir, rekening pemegang saham yang terblokir? Ya, memang undang-undang mengatakan bahwa penanggung pajaklah yang bertanggung jawab atas hutang pajak. Oleh karena itu ya, semua yang berkategori sebagai penanggung pajak itulah yang bertanggung jawab dalam pelunasan tunggakan pajak. Namun Bapak dan Ibu di sini tidak perlu khawatir, karena sebetulnya memang jurus kita adalah aparat penegak hukum. Cuman dapat kami katakan aparat penegak hukum atau APH DJP ini saya bilang berbeda dengan APH lainnya di luar ya. Maaf kalau APH yang di luar itu bukannya saya mendiskreditkan, tapi ya APH di luar itu pasti ketika ada melakukan tindakan penegak hukum akan dipublikasikan. Kami di Direktorat Jenderal Pajak, segala tindakan penagihan pajak tidak pernah kami publikasikan, kecuali yang harus kami publikasikan, contohnya lelang. Gitu. Tapi segala tindakan penagihan pajak tidak kami publikasikan, karena
jurusita memahami. Kami kembali ke marwah Direktorat Jenderal Pajak. Jadi tujuan utama Direktorat Jenderal Pajak adalah menghimpun Penerimaan negara. bukan untuk menghukum, gitu ya. Karena kami di sini sama-sama percaya bahwa wajib pajak adalah rekan negara untuk membangun Indonesia. Ya. Gitu. Betul, betul. Betul ya, kawan pajak ya. Jadi memang di samping pemenuhan kewajiban tadi ya, kewajiban pajak. Jadi kewajiban pajak tetap mempunyai, tadi juga disampaikan oleh narasumber kita Pak Ali, bahwa usahanya tetap jalan. Jangan sampai punya kewajiban tapi seolah-olah Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya menghukum gitu ya, menghukum, karena di situ ada hal-hal yang lain yang perlu kita pertimbangkan, DJP pertimbangkan, seperti produksi tetap harus jalan, karyawan di perusahaan tersebut harus tetap bekerja karena banyak yang terkait di dalamnya, begitu ya Mas Chandra ya, yang lain ya. Tambahkan, Silakan Pak Ali. Ya. Sekali lagi, penagihan adalah tahapan akhir kegiatan self assessment. Setelah melewati fase silakan wajib pajak melaporkan sendiri, kemudian juga fase pengawasan lewat SP2DK, itu juga belum selesai. Fase pemeriksaan juga ada, di sana ada proses closing juga. Ada fase juga pengujian di keberatan, kalau belum selesai juga dibanding, kalau belum selesai juga di PK. Dan penagihan adalah ujung kegiatan semuanya. Oh ya, ujung. Jadi saat ini sudah banyak sekali ya lewat pengawasan, pemeriksaan, keberatan, banding, PK, dan intinya adalah yang dilakukan oleh kami di DJP adalah bagaimana menyeimbangkan proses asas hak dan kewajiban itu bisa berimbang. Jadi hak wajib pajak silakan melakukan kewajiban dengan baik. Hak DJP dengan kewenangan adalah untuk menguji kepatuhan pelaku kegiatan melaksanakan undang-undang yang baik. Jadi tadi juga menambahkan masalah panduan itu juga, dan juga memang di dalam konsep kita adalah yang paling utama untuk badan adalah tetap WP badan itu sendiri. Tapi dalam kondisi tertentu katakan sudah dilikuidasi, sudah tidak ada aset, maka barulah kita masuk pada penanggung pajak. Siapa itu? Level pertama ada direksinya. Setelah direksi tidak bisa melaksanakan, baru masuk ke komisarisnya. Setelah itu tidak bisa menyelesaikan, baru masuk pada pemegang saham atau pengendalinya. Jadi tahapan-tahapan tetap kita lalui. Sekali lagi kami pesankan bahwa setelah wajib pajak mendapatkan surat paksa, silakan komunikasi dengan pihak JSPN untuk bagaimanakah solusi terbaik atas penyelesaian tentang pajak ini. Karena juga tadi juga apalagi kalau minimal utang pajak sudah 100 juta ke atas, bisa ada kegiatan lanjutan lain gitu. Bisa juga nanti bisa pencegahan. Kan sangat tidak enak kan? Gitu. Baru mau ada kegiatan di luar negeri ternyata tidak bisa menggunakan Indonesia karena dicegah ternyata. Dan pencegahan juga sekali lagi WP tidak akan tahu bahwa dia itu dicegah. Apalagi kalau penyanderaan malah lebih sadis lagi kan, bukan saya cabut kata lebih sadis, karena juga bisa diambil sewaktu-waktu pas lagi main bola diambil. Tapi di balik itu semua kita tetap asas humanisme kita kedepankan, tapi juga asas persamaan hak dan kewajiban harus tetap kita utamakan saja. Begitu Pak Agus. Oh ya, makasih Pak Ali untuk. Lagi ini saya sampaikan ya pada WP yang ada pagi ini. Memang pagi ini kita mengundang WP segmentasinya adalah yang saat ini ada ketetapan yang Bapak Ibu terima, dan saya lihat juga ada banyak wajib pajaknya. Silakan Bapak Ibu setelah kegiatan berakhir segera juga menghubungi JSPN-nya untuk menyampaikan kondisi update daripada utang pajaknya. Kalau memang ada angsuran atau mungkin mau mengajukan angsuran, silakan ajukan juga JSPN juga, dan juga supaya kita ada jelasan juga, karena juga Bapak Ibu sekalian kan pajak, kami juga tetap dipantau dari pihak atasan kita di Kanwil juga dan pusat tentang progres kemajuan penagihan. Apalagi nanti kalau dilihat
utang pajak udah lumayan banyak tinggi tapi tidak ada progres untuk penyelesaiannya gitu. Jadi tolong kita sama-sama untuk win-win solution ya. Betul sekali. Ya, Ya. kita tetap win-win solution, kita kedepankan kalau ada permasalahan katakan BP masih mengajukan pengurangan atau keberatan atau banding, silakan sampaikan saja. Tetapi juga kami juga tetap menginginkan bukti komitmen nyata atau etikat baik wajib pajak itu bisa dibuktikan. Itu aja sih poin yang kita sampaikan. Lanjut, Ya, Agus. siap. Itu tadi ya, kawan pajak ya, kita sudah mendapat pemahaman baru lagi bahwa sekali lagi Direktorat Jenderal Pajak tidak akan melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa ketentuan yang sembarangan, begitu intinya. Jadi sekali lagi tadi sudah disampaikan juga bahwa tahapan tindakan penagihan itu ada tahapan-tahapannya ya, ada tahapan-tahapannya dimulai tadi dari penyampaian surat ketetapan pajak sampai sebenarnya penagihan ini adalah ujungnya. Jadi disampaikan bahwa ujung dari ketetapan pajak dari kawan pajak ini ujungnya adalah di penagihan. Sementara di penagihan ini tadi disampaikan bahwa ada tahapan-tahapannya. Jadi jangan sampai tahapan-tahapan yang sudah disampaikan tadi ada tahapan sejak tahapan awal sampai akhir ini kawan pajak terlewati. Jadi selama tahapan-tahapan itu diikuti, pasti kawan pajak akan bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik ya. Jangan sampai tadi ada tindakan pemblokiran. Loh, ternyata ada juga blokir ya. Ternyata ada juga pencegahan ya. Ternyata ada juga penyanderaan gitu ya. Jangan sampai hal-hal seperti itu dialami oleh kawan pajak. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti tahapan-tahapan tadi, tahapan-tahapan tindakan penagihan tadi. Ya. Mungkin sedikit Gitu. saya tambahkan lagi ya. Untuk blokir rekening ini, Blokir ini gimana nih Pak Ali? Ini apalagi yang kena adalah rekening utama. Perusahaan. Ini sangat menyakitkan sekali bagi pajak. Karena jadi otomatis bisnisnya terganggu dong. Oh iya iya. Kan kita nggak ingin juga melakukan, tapi pas kena ya mau apa lagi kan? Iya. Gimana membayar tagihan-tagihan ya? Kalau blokir ini kan sifatnya boleh masuk tidak boleh keluar ya. Oh gitu. Iya iya. Bisa in nggak bisa out selama belum dibuka. Maka tolong hati-hati lah ya. Tolong komunikasi yang baik dengan pihak JSPN setelah SP surat pasar diterima oleh wajib pajak. Ya. Gimana Mas Chandra? Pak Agus, ya. Jadi kalau kita bicara pemblokiran, jadi sebetulnya yang memblokir itu bukanlah jurusita, tapi yang memblokir itu undang-undang. Oh, undang-undang. Ya. Jadi kewenangan undang-undang gitu ya. Undang-undang. Jadi ketika undang-undang mengatakan atas hutang pajak yang tidak terbayarkan dan itu memakan waktu yang lama, justru melakukan tindakan penagihan aktif berupa blokir. Jadi ada pengalaman pahit saya nih. Gimana cerita ini? Undang-undang mengatakan wajib pajak harus segera diblokir. Tapi kalender mengatakan itu adalah saat pembayaran THR Lebaran. Aduh, ini pas lagi pada butuh nih. Ya, kalender mengatakan itu THR Lebaran. Ya, tapi undang-undang mengatakan harus segera diblokir. Ya, kami sebagai pelaksana undang-undang terpaksalah kami melakukan pemblokiran terhadap wajib pajak. Disitulah fungsinya komunikasi. Ya, betul sekali Pak. Jadi kenapa jurusita waktu itu melakukan pemblokiran dan undang-undang mengatakan harus diblokir karena wajib pajak yang kami hubungi itu tidak merespon, tidak menanggapi. Jadi etikat baiknya dilakukan. Ya, disitulah dinilai bahwa etikat baik itu ya tidak ada begitu. Oh, begitu. Jadi kawan pajak tadi sudah diingatkan oleh jurusita pajak negara, blokir rekening ya, ini blokir rekening ya. Blokir rekening. Nah, blokir rekening. Jadi yang diblokir itu rekening, bukan yang diblokir yang lain ya. Jadi kita bicara tentang blokir rekening. Jadi ketika Pak bicara blokir rekening, uang wajib pajak baik itu terkait dengan transaksi perusahaan, transaksi bisnis yang masuk itu bisa ketika diblokir oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya,
itu uang yang masuk boleh, tapi uang yang keluar tidak bisa selama masih ada hutang pajak. Intinya seperti itu, selama belum dibuka. Jadi memang sekarang Direktorat Jenderal Pajak ya bahkan sesuai dengan ketentuan sudah semakin banyak kita DJP ini bekerja sama dengan instansi pemerintah ya, bukan hanya perbankan ya Pak Ali ya. Jadi kawan pajak dengan banyaknya data yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak kerjasama dengan instansi pemerintah, dengan lembaga dan sebagainya. Jadi Direktorat Jenderal Pajak sekarang semakin mudah mengetahui rekening wajib pajak, mengetahui aset wajib pajak yang bisa dijadikan jaminan, ya, bisa dijadikan jaminan wajib pajak untuk bisa melunasi tunggakannya. Jadi sekali lagi, mari kawan pajak, ya kita laksanakan kewajiban perpajakan itu dengan sebaik-baiknya. Nanti bahan-bahan PMK 61 tadi, PMK 61, kawan pajak tidak usah khawatir, kita akan kirimkan ke kawan pajak. Jadi silakan kawan pajak pelajari lagi. Kalau memang masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan lagi. Kita siap di PMA 1 untuk memberikan lagi penjelasan yang pada intinya kawan pajak bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi sebaik-baiknya supaya hak wajib pajak dan kewajiban wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan itu bisa berjalan seiring gitu loh. Lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kawan pajak yang sudah bergabung bersama kami dan intinya sekali lagi ya, mungkin banyak juga kekurangan kita, kami mohon dimaafkan di dalam penyampaian kelas pajak di siang hari ini. Sebagai akhir kata ya, sebelum mungkin dari Mas Chandra akan ada yang mau disampaikan sedikit izin Bapak dan Ibu ya, seperti yang dikatakan oleh tadi ya Pak Ali dan Pak Agus ya. Jurusita atau tindakan penagih itu langkah terakhir ya. Jadi ya kalau bisa tidak bertemu dengan saya atau rekan saya Novan ya, Jurusita. Kalau Bapak Ibu tidak perlu bertemu dengan kami langkah. Bukan karena itu akhirnya dari tindakan perpajakan. Tapi apabila ternyata, mohon izin apabila kita berjodoh, ya mohon maaf, komunikasi yang baik itu yang kami harapkan gitu. Karena negara ini ya tetap kami menganggap wajib pajak itu ya mitra negara, gitu, rekan negara, begitu. Kami hadir bukan untuk menghukum, tapi untuk sebagai jembatan dalam penghimpunan penerimaan negara. Terima kasih Pak Ali dan Mas Chandra yang siang hari menemani saya untuk menyampaikan PMK 61 tahun 2023. Jadi kawan pajak masih ada komunikasi, masih ada itikat baik. Mari sama-sama kita tunjukkan itu supaya kita bisa melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Oke, sebagai penutup saya sampaikan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kawan pajak yang sudah bergabung memenuhi undangan kelas pajak kita di siang hari ini. Kami sampaikan terima kasih dan salam dari kepala kantor kami yang karena banyak kegiatan belum bisa bergabung bersama kami. Dan yang kedua, silakan wajib pajak sampaikan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan lagi, kita terbuka dengan pertanyaan Pak Ali ya maupun Mas Chandra ya terkait dengan PMK 61 ini yang sudah disampaikan. Dan kami berdoa berharap supaya wajib pajak makin bisnisnya, usahanya makin bagus dan akhirnya kontribusi terhadap penerimaan juga semakin baik. Akhir kata saya tutup dengan pantun ya Chandra ya. Ada pantun itu begini, langit dimunjul, tanah dipijak. Demikian ungkapan sebuah peribahasa. Betapa bangga membayar pajak. Pajak dihimpun untuk membangun bangsa. Begitu ya. Terima kasih kawan pajak. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.